berjumpa bersama saya di Kelavos Sukacita. Pada kesempatan baik ini saya hendak membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian yang menguatkan, memberikan semangat, tetapi juga memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap berkeyakinan kepada Tuhan tentang firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Bagian pembacaan firman yang hendak kita baca dan renungkan bersama terdapat dalam pertama Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31. Mari kita berdoa. Bersama-sama ya Tuhan, di saat ini kami hendak meneduhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah maksud-Mu kepada kami saat ini ya Tuhan, agar firman-Mu memberikan kepada kami kepastian, tetapi juga dorongan iman yang sungguh akan jalan hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31 berkata, Allah telah menetapkan dalam gereja pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Kelavos di mana saja berada, bagian pembacaan yang dibacakan ini adalah beberapa ayat terakhir dari pasal 12 dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 28 hingga ayat yang ke-31. Berbicara tentang karunia-karunia, sebenarnya Tuhan telah memberikan begitu rupa karunia-karunia kepada setiap orang. Artinya bahwa gereja terdiri dari banyak anggota dan mempunyai berbagai karunia yang berbeda. Dan di dalam gereja itu sebenarnya ketika dari karunia-karunia yang berbeda itu rentang sekali untuk mengalami perpecahan. Nah, itulah sebabnya maka masing-masing orang harus memberi diri, memperlihatkan karunia-Nya dengan tidak ego, kesombongan rohani, atau kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, karena satu merasa lebih penting daripada yang lain dari karunia-Nya, dan yang lain merasa direndahkan atau minder karena memiliki karunia atau tidak sama sekali. Pada bagian ini, saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk dapat melihat setiap hal atau dari setiap perbedaan karunia yang ada itu untuk suatu pertumbuhan rohani, suatu kesatuan iman dalam jemaat, supaya setiap orang mendapatkan kekuatan dari yang lemah, tetapi juga setiap orang yang sebenarnya di dalam jemaat itu tidak mendapatkan apa-apa, atau sebenarnya ia sendiri merasa tidak diperhatikan, ini mendapatkan perhatian. Yang lemah dikuatkan, yang sakit juga diberikan perhatian. Itu bagian daripada sebenarnya penguatan iman untuk setiap orang percaya dari setiap karunia yang berbeda. Paulus mengingatkan jemaat ini untuk tidak ada dalam status kesombongan yang tinggi, tetapi menganggap yang lain itu rendah. Karena itu pada bagian ini Paulus memberikan beberapa karunia sebagai model bahwa sebenarnya Allah itu menaruh dalam setiap diri orang percaya itu karunia yang berbeda-beda untuk memberikan pertumbuhan iman. Beberapa di antaranya seperti pengajar, juga seperti rasul dan nabi, itu karunia-karunia yang diberikan. Tetapi juga ada karunia-karunia roh lain
yang dapat memberikan pertumbuhan iman seperti karunia, membuat mujizat, menyembuhkan, menafsirkan bahasa roh, dan lain sebagainya. Bagian itu dimaksudkan untuk menumbuhkan iman orang percaya, bukan untuk suatu kesombongan. Karena memang rentang untuk perpecahan kalau masing-masing mementingkan diri sendiri, yang satu menganggap yang lain itu rendah dan dirinya lebih tinggi. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, dengan demikian bahwa sebenarnya perbedaan karunia seharusnya dipandang sebagai kesempatan bersinergi, kesempatan untuk melengkapi, saling membutuhkan, saling mempersiapkan satu sama lain sehingga maksud itu dapat tercapai. Artinya bahwa orang semua bertumbuh di dalam iman menuju kepada kedewasaan Kristus yang penuh. Pada bagian itulah maka semua tujuan, pusat perhatian orang percaya itu tertuju kepada Kristus sebagai pusat atau kemuliaan Allah semata dalam diri orang percaya. Dengan demikian belajar untuk menemukan diri masing-masing di dalam Tuhan. Siapa kita, siapa saya sebenarnya, apa aktivitas saya, dan apa yang harus saya beri sebagai karunia yang harus diperlihatkan kepada orang lain, dan bukan untuk mencari kepentingan atau kesombongan rohani. Belajar daripada perbedaan artinya saling melengkapi satu sama lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di mana saja kita berada, dikuatkan dan dimampukan. Tunjukkanlah karunia-Mu, maka Tuhan akan menunjukkan lebih daripada apa yang ada padamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada setiap kami masing-masing karunia yang berbeda untuk pertumbuhan iman kami, dan bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk menonjolkan diri, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh jalan hidup kami. Terima kasih untuk setiap karunia yang ada hari ini. Ajar kami untuk menemukan setiap diri kami di hadapan Tuhan, supaya kami memakai setiap karunia untuk pertumbuhan hidup bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.